Nah, hasil dari seberapa mengerti mereka sudah saya sajikan dalam bentuk tabel ya di bawah ini, dan juga dalam bentuk grafik di sini ya. Nah, saya akan bahas yang grafik dulu. Nah, total kan ada 19 orang ya dari semua mereka nih. Jadi di sini ada 19 orang, di grup before juga ada 19 orang, di grup after juga ada 19 orang, dan mereka kita akan ukur ya seberapa mengerti mereka terhadap bacaan tersebut ya. Dan nilainya itu adalah seperti ini ya. Nilainya itu di antara 0 sampai 8 ya. Jadi kalau 8 itu mereka mengerti sekali, tapi kalau 0 itu mereka sangat tidak mengerti gitu ya. Nah, di sini kelihatan di grup yang non yang warna hijau ya, ini cuman ada satu orang yang nilainya cuma satu, tapi cuma ada satu orang yang nilainya 6 ya. Sementara ada banyak nih yang nilainya itu adalah 4 di sini nih gitu. Nah, berbeda dengan grup before itu wah semuanya itu lebih banyak di kanan ya. Bahkan ada satu orang yang nilainya 7. Nah, ada 6 orang yang nilainya bukan 6 sih, ini saya tidak tahu berapa. Pokoknya ada banyak yang nilainya 6 dan semakin menurun, dan ada satu orang yang nilainya 3 ya. Nah, bagaimana dengan grup after? Nah, grup after mirip seperti grup yang non ya. Jadi semuanya itu yang dapat 6 itu cuma satu, bahkan tidak ada yang dapat 7. Yang dapat satu ada 2 orang, bahkan ada 2 nih gitu ya. Yang paling banyak tuh ada di sini di 3 ya. Jadi ada banyak yang dari grup after yang nilainya tuh 3 gitu ya. Nah, sekarang kita pengen tahu nih, apakah perbedaan dari distribusi ini tuh cuman kebetulan doang ya, atau ini emang ada asosiasi ini antara pemberian ilustrasi dengan seberapa mengerti siswa tersebut ya. Nah, selanjutnya selain dengan menggunakan grafik, eksplorasi data juga bisa dengan menggunakan tabel yang seperti di bawah ini ya. Ya, ini tabel, ini grafik. Nah, grafik untuk bisa melihat sekilas membantu, tapi kalau kita pengen tahu lebih detail tentang datanya, kita harus lihat tabel, atau di sini ada 5 number summary ya. Ya, mungkin udah pernah dijelaskan 5 number summary sebelumnya. Nah, kita bahas yang pertama-tama yang di grup non. Nah, ini total sampelnya ada 13. Nah, mean-nya itu adalah rata-rata dari sampel ya. Rata-rata sampel di grup non itu 3,37 dengan sebarannya itu sekitar 1,26. Nah, ini adalah 5 number summary-nya nih ya. Nah, kita lihat medianya itu ada 3 nih. Nah, terus upper quartile-nya itu 4. Nah, berarti dengan kata lain 75% dari data itu tuh di bawah 4 ya. Sementara cuma 25% data di bawah 6. Begitu pula dengan yang lower quartile. Berarti artinya 25% data tuh di bawah 2, sementara 75% data di atas 2. Nah, berbeda dengan grup yang before ya, yang grup yang before 5 number summary-nya seperti kebalikan ya. Nah, upper quartile-nya tuh 6. Berarti 25% data ada di atas 6, dan lower quartile-nya tuh 4. Berarti 75% data ada di atas 4 ya. Berbeda dengan yang grup sebelumnya nih, 4 nih. 25% data ada di atas 4, sementara di grup before tuh 75% data ada di atas 4 ya. Itu suatu hasil yang sangat berbeda sekali itu ya. Nah, sama juga dengan grup yang after. Grup after kurang lebih mirip sama grup yang non, rata-ratanya pun kurang lebih sama. Nah, sementara di grup yang before terlihat jelas nih di bagian rata-ratanya itu jelas sangat tinggi ya dibandingkan dengan grup yang non atau yang after. Nah, kelihatan di sini bahwa grup yang before itu lebih superior dibandingkan grup yang lain. Nah, tapi kita pengen buktikan secara statistik apakah perbedaan ini tuh fakta bahwa si grup yang before superior itu tuh hanya kebetulan doang ya, hanya bagian dari randomisasi atau bagian dari hanya chance doang, atau emang lebih dari sekedar kebetulan ya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam pengujian statistik. Nah, sebelum masuk ke pengujian statistik, seperti yang tadi saya bahas, 5 number summary pun sebenarnya kita bisa visualisasikan dalam bentuk box plot ya. Ya, jadi ini ada box plot, ada 3 box plot yang saya sudah gambarkan. Dan dari box plot tersebut tuh sebenarnya tuh ada 5 number summary di situ. Nah, ini adalah yang box plot ini. Yang titik ini tuh minimumnya, ini maksimumnya ya. Ini minimumnya. Nah, ini adalah kuartil 1, ini kuartil 3, dan ini adalah median ya. Nah, kelihatan di sini nih ya dari kuartil 3. Nah, sementara di
grup before tuh kuartil 1 nih. Ya, ini kuartil 3 lagi nih. Nah, jadi selain dengan menggunakan tabel yang di atas nih, 5 number summary juga bisa kita lihat atau bisa kita visualisasikan dengan sebuah box plot. Dan kita akan box plotnya itu untuk setiap grup kita akan gambarkan dalam satu diagram supaya lebih kelihatan. Ya, seperti pada gambar ini. Nah, kita masuk ke langkah yang keempat. Di langkah yang keempat, kita akan memulai tahap inferensi atau pengujian hipotesis. Nah, H0-nya itu apa? Ya, H0-nya itu berarti tidak ada asosiasi ya. Jadi sebenarnya itu nggak ada sih, ada asosiasi antara tidak ada asosiasi antara ya pemberian gambar atau ilustrasi dengan tingkat mengerti siswa. Ya. Nah, kemudian H alternatifnya berarti ada asosiasi ya. Antara pemberian gambar, ya kita cuma ngulang aja sih, dengan tingkat mengerti siswa. Nah, kita akan tulis ini dalam bentuk simbol. Namun sebelum kita tulis dalam bentuk simbol, kita harus mempelajari notasi-notasi yang akan kita pakai di sini ya. Nah, karena ini adalah multiple mean test, di mana variabel yang kita ukur itu adalah variabel kuantitatif, berarti kita punya mu ya. Dan kita punya 3 grup, berarti kita punya mu1, mu2, dan mu3 ya. Dan masing-masing ini tuh adalah, misalkan yang mu1 itu yang non ya, yang tadi ya, urutannya seperti yang gambar yang tadi ya. Berarti ini adalah rata-rata tingkat mengerti siswa di populasi ya. Di populasi jika tidak diberikan gambar atau ilustrasi ya. Nah, ini adalah grup non. Nah, yang mu2 itu adalah grup yang before ya. Berarti adalah rata-rata tingkat mengerti siswa di populasi jika diberikan gambar sebelum bacaan itu diberikan. Nah, begitu pula dengan yang mu3. Yang mu3 itu adalah rata-rata tingkat mengerti siswa di populasi ya. Ya, jika diberikan gambar setelah diberikan bacaan. Berarti mu3 itu adalah mu yang after ya, grup yang after. Nah, setelah kita mempelajari notasi-notasi yang kita harus pakai dalam konteks studi kasus ini, kita bisa menulis H0 dan HA dalam simbol sekarang ya. Dan kita akan lakukan di slide berikutnya. Nah, sekarang kita akan menulis hipotesis 0 dan hipotesis alternatif yang tadi kita tulis dalam kata-kata. Sekarang kita akan tulis dalam bentuk simbol ya. Nah, hipotesis 0-nya berarti tidak ada perbedaan atau tidak ada asosiasi. Berarti dengan kata lain mereka sama semua ya. Jadi pada intinya tuh mereka sama semua, dan kalau seandainya ada berbeda itu hanya kebetulan doang ya gitu. Nah, hipotesis alternatifnya setidaknya ada mu i ya yang berbeda. Ya, kita nggak tahu siapa i yang berbeda dengan mu yang lain. Nah, ini adalah penulisan hipotesis H0 dan HA dalam simbol ya ini. Nah, sekarang kita akan membahas karena kita akan melakukan pengujian hipotesis berbasis simulasi, kita lagi-lagi kita akan menerapkan 3S strategi ya, statistik, simulation, dan strength of evidence. Nah, statistiknya itu apa ya gitu. Nah, statistiknya itu apa? Nah, kita punya X bar 1 ya, rata-rata dari grup 1, kita punya X bar 2, dan kita punya X bar 3 gitu ya. Nah, statistik yang akan kita pakai itu apa? Apakah rata-rata di antara mereka semua? Jangan gitu ya. Nah, statistik yang akan kita pakai itu mirip seperti statistik yang akan kita pakai waktu kita melakukan pengujian hipotesis multiple proportion ya. Berarti kita akan pakai statistik MAD di sini ya. Yaitu adalah rata-rata dari selisih dari setiap grup ya. Jadi X bar 1 dikurangin X bar 2 kita mutlakkan ya, kita tambahkan dengan X bar 1 dikurangin X bar
3 kita mutlakkan, kemudian X bar 2 dikurangin X bar 3 kita mutlakkan, dan ini kita bagi dengan 3 ya. Nah, ini ada statistik yang akan kita pakai untuk pengujian hipotesis multiple proportion. Dan statistik ini cuma salah satu dari statistik yang akan kita pakai. Nanti akan saya bahas statistik yang lainnya. Nah, dari MAD ini tuh kita bisa mengukur apakah rata-rata itu sangat berbeda atau tidak gitu ya. Jadi kalau MAD-nya kecil berarti kan dengan kata lain X bar sama X1, X bar 2 tuh mirip, X bar 1 sama X bar 3 tuh mirip, X bar 2 sama X bar 3 itu mirip gitu ya. Berarti ini tuh kecil-kecil semua nih ya. Akibatnya kalau seandainya memang tidak ada perbedaan di antara ketiga grup, harusnya MAD itu kecil ya. Tapi kan seandainya ada salah satu aja yang berbeda gitu ya. Misalkan X3 itu besar sekali, sementara X1, X2 tuh kecil. Maka nilai ini nih akan besar nih gitu ya. Nilai ini yang kecil nih. Karena X1 sama X2 kan tidak ada perbedaan ya. Cuma X3 yang berbeda. Akibatnya MAD itu besar. Jadi seandainya H0 itu benar ya, MAD itu nilainya akan kecil-kecil. Tapi seandainya HA yang benar, maka nilai MAD itu akan cukup besar. Nah, itulah yang bisa kita simpulkan dari MAD. Jadi, si MAD itu bisa menangkap situasi saat ini kesannya gitu ya. Apakah ada perbedaan atau tidak ada perbedaannya. Nah, kemudian kita akan lakukan simulasi. Namun sebelumnya, untuk mengingat-ingat kembali, X bar 1 itu adalah ini ya. X bar 1 itu karena ada di grup yang non, tadi X barnya itu 3,37, kemudian X bar 2 itu ada di grup yang before, itu 4,95, dan X bar 3 itu yang ada yang di grup after, yaitu 3,21. Nah, kita bisa menghitung statistik MAD-nya dengan menggunakan formula yang di atas. Hasilnya itu adalah 1,16 ya. Jadi rata-rata dari selisih setiap grup yang satu dengan yang lainnya itu adalah 1,16. Nah, apakah ini cukup besar untuk bisa menolak HA? Nanti kita akan uji dengan menggunakan simulasi ya.